Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan pengantar dari fikih muamalah 2, yang mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari fikih muamalah yang pertama yang telah kalian tempuh pada semester sebelumnya. Pertama kita lihat definisi fikih. Secara bahasa adalah pemahaman, sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu yang membicarakan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil yang terperinci atau dalam Al-Quran dan Hadis melalui penelaran para ulama. Kemudian bisa kita lihat di sini definisi dari muamalah. Secara istilah ada ruang lingkup muamalah itu dalam arti yang luas maupun arti yang khusus. Jadi intinya adalah fikih muamalah ini merupakan ilmu yang membahas tentang perbuatan hamba yang berkaitan dengan transaksi maupun kepemilikan harta benda. Muamalah memiliki kedudukan yang sangat sentral di dalam agama Islam, sehingga Islam pun memberikan ruang yang longgar dalam masalah hukum pada muamalah. Sehingga di sini kita lihat ada kaedah menyatakan bahwa hukum asal dalam muamalah adalah mubah hingga ada dalil atau nas yang mengharamkannya. Dikarenakan memiliki kedudukan yang sangat penting, maka Islam pun memberikan atau menetapkan prinsip-prinsip dasar di dalam bermuamalah. Misalnya harus dilakukan atas dasar sukarela, pertimbangan kemaslahatan, dan memelihara nilai-nilai keadilan. Maka prinsip-prinsip inilah yang harus dijaga di dalam bermuamalah, supaya tujuan atau maqasid dari muamalah itu dapat dicapai. Selanjutnya kita akan lihat objek dari fikih muamalah, di mana di sini meliputi 3 masalah pokok. Yang pertama teori hak atau nazaratul haq dan pendukungnya. Yang kedua al-amwal wal milkiyah, benda dan kepemilikan. Yang ketiga nazaratul aqdi dan berbagai jenis transaksi yang lainnya seperti wakalah, rahnun, qard, al-buyu, jual beli dan lain-lain. Selanjutnya relasi antara fikih muamalah dan ekonomi syariah. Yang perlu dipahami adalah fikih muamalah itu ada pada ranah teori, dia membicarakan hukum sebuah kegiatan ekonomi. Sedangkan ekonomi syariah itu pada ranah praktik, dia membicarakan tentang bagaimana ekonomi itu bisa dijalankan secara taktis. Fikih muamalah juga menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul di era modern sekarang ini. Misalnya jual beli online. Kalau dulu jual beli dibahas di dalam kitab fikih adanya penjual dan pembeli yang bertemu dan melakukan transaksi dengan ijab kabul. Nah, itu tidak kita temukan di dalam praktiknya itu pada sistem jual beli online. Nah, yang terakhir adalah ruang lingkup pembahasan fikih muamalah 2. Yang pertama ada al-aqdi atau nazaratul aqdi, teori akad di dalam muamalah. Yang kedua ada kontrak jual beli atau disebut dengan al-buyu'. Yang ketiga ada macam-macam transaksi yang selain jual beli. Misalnya di sini ada wakalah, muzara'ah, mukhabarah, mutaqah dan seterusnya. Yang terakhir adalah komitmen pada sosial ekonomi masyarakat. Jadi di sini ada beberapa konsep. Selain dia bernilai ibadah, namun juga dia punya dampak sosial ekonomi pada masyarakat. Misalnya dalam Islam itu ada zakat, wakaf, sedekah, hibah, dan hadiah. Ini ada 4. Mungkin sekian pengantar dari saya untuk mata kuliah fikih muamalah 2. Apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, bisa kita lanjut di kolom diskusi di @link. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.